Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para netizen? Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya di Poci Cuca ya, channel YouTube saya. Oke teman-teman, kalau kemarin kita bahas Mbak Kumaila, kali ini kita akan membahas tentang sebuah perbedaan pendapat, yaitu tentang golongan A dengan golongan B. Saya yakin yang sampai saat ini masih viral ya, yang masih mendebatkan masalah nasab. Oke teman-teman, saya di sini nggak akan bahas masalah pernasaban ya. Saya di sini akan membahas masalah agama Islamnya. Teman-teman yang saya hormati, kita ini saudara, dalam Islam itu saudara. Jangan sampai kita ini terpecah belah karena sesuatu perbedaan. Berbeda itu boleh, tapi jangan sampai memecah kerukunan ukhuwah Islamiyah. Kita harus tetap dalam Islam yang kafah seluruhnya. Jangan sampai kita mudah diadu domba oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam dan ternyata bukan Islam, untuk mengadu domba umat Islam itu sendiri. Karena apa teman-teman? Di luar sana musuh Islam itu sangat senang kalau kita itu saling bertengkar, berdebat, bahkan saya bercerai-berai. Kalau orang Jawa bilang itu tukaran satru, gak sopo-sopoan, atau gak sapa-sapaan dalam 3 hari itu kan sudah dosa teman-teman. Maka dari itu teman-teman, saya nggak ingin mendebatkan masalah perbedaan kalian, masalah apa kayak mau nasab, mau apa kayak terserah kalian. Yang penting ayo kita berdamai. Sudah saatnya kita untuk berdamai teman-teman. Mari kita galang persaudaraan, tinggalkan permusuhan. Damai itu enak loh, damai itu enak, peace and love, damai dan cinta itu jadi satu teman-teman. Mari kita fokus ke depan saja teman-teman ya. Nanti siapapun kita ya, kita ini bukan nabi, kita ini umatnya nabi. Nanti kita ini juga akan tetap menghadapi namanya sakaratul maut. Nah itu harus juga disiapkan, menghadapi sakaratul maut. Dan setelah sakaratul maut juga disiapkan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah itu disiapkan teman-teman. Jadi fokusnya kita ini jangan sampai salah. Fokusnya ini ke akhirat teman-teman. Dunia ini cuma sementara, akhirat selamanya. Kalau ada yang bilang dunia ini seterusnya dan akhirat cuma cerita, nanti setelah masuk kubur kebalikannya. Dunia itu cuma cerita, akhirat itu kenyataan. Jadi itu teman-teman, mari kita hilangkan permusuhan, hilangkan dendam. Mau keturunan raja pun ya tetap nanti kalian akan bertemu dengan namanya malaikat Israel, malaikat munkar nakir. Ya wis terserah lah, mau kalian tuh keturunan siapa, nanti tetap akan ditanya pertanggungjawaban. Dan menggunakan apa untuk menjawab malaikat munkar nakir? Menggunakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya banyak. Di Islam kan banyak, ada sholat, ada puasa, zakat, baca Quran, naik haji, dan lain sebagainya. Itu teman-teman, saya miris melihatnya teman-teman, perbedaan ini ya. Ya saya nggak peduli tuh mau kalian keturunan raja siapa atau raja yang paling tinggi pun, di hadapan Allah itu sama teman-teman, nggak ada bedanya ya. Mau suku ras apapun tetap nanti itu diminta pertanggungjawaban, nggak ada bedanya. Dan berikutnya mari kita segera bergegas menuju ampunan Allah, karena setiap Bani Adam itu berdosa. Yang paling bahaya itu kalau dirinya tidak merasa berdosa, merasa suci, merasa sok benar, gampang mengkritik orang lain. Itu yang bahaya teman-teman. Udahlah, mari kita lupakan masalah keturunan raja-raja itu teman-teman. Mari kita fokus ke depan, mempersiapkan amal soleh. Karena ya paling umur kita berapa sih? 60, 70, 80. Di kuburan berapa?
Bisa 100. Buktinya mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang dikubur ya juga belum bangun-bangun. Masih lebih lamaan di alam kubur daripada di alam dunia teman-teman. Ini saya bilang sini bukan untuk orang lain. Ini saya bilang gini untuk diri saya sendiri, keluarga, teman-teman, dan sanak saudara. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan, teman-teman ya. Hidup ini seperti perjalanan yang sementara, teman-teman. Seperti arus sungai yang mengalir menuju lautan. Setiap momen itu bagi saya adalah anugerah, dan setiap nafas adalah kesempatan. Tapi waktu itu terus berjalan, gak berhenti. Segala sesuatunya itu yang kita punya dan kita sayangi pasti akan kehilangan. Kita ini cuma dipinjamkan atau diberi, teman-teman. Dipinjamkan rasa bahagia, itu gimana kita cara mensyukurinya. Diberi nikmat, itu gimana cara memakainya. Karena besok itu kita kan juga dimintai pertanggungjawaban, teman-teman. Tapi bagi saya itu bagi yang paham aja ya. Orang pintar itu bukan orang yang pintar, tapi diberi pintar. Bagaimana orang itu mengelola kepintarannya. Ada juga yang merasa pintar tapi tidak merasa diberi oleh Tuhan, karena dia merasanya itu pintar itu karena dia sendiri. Naudzubillah, itu orang sombong, teman-temannya. Naudzubillah, karena kita lahir ceprot itu kita nggak bisa apa-apa. Kita bertahap diberi ASI, bisa jalan, merangkak, itu semua dipinjamkan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menjalani hidup ini. Nah, kenapa kita dipilih? Karena cuman manusia aja yang mampu, istilahnya itu sanggup diberi amanah. Karena gunung, batu lainnya itu menolak, takut. Saking takutnya untuk menerima amanah Allah. Kita diberi amanah itu karena diberi akal, pikiran, dan nafsu. Nah, bagi saya hidup sementara ini mengajarkan kita ini untuk menghargai hal-hal kecil, teman-teman, mensyukuri keberadaan orang-orang tercinta, dan berbuat kebaikan selagi kita masih bisa. Dan kita juga harus mengingatkan, semua itu akan kembali kepada yang maha abadi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya kepadalah kamu akan dikembalikan. Kita dari Allah, hidup untuk Allah, dan kembali lagi kepada Allah. Nah, yang jadi persoalan ini, kembalinya ini ada dua, secara muslim atau kafir. Ini mohon maaf ya teman-teman yang non muslim, saya berbicara tentang agama saya. Kalau orang itu kembalinya kepada Allah, selamat akhiratnya, aman dia. Tapi sebaliknya, jika dia kembalinya kepada Allah dalam keadaan kafir atau fasik, itulah sengsaranya, sengsara selama-lamanya. Neraka itu yang paling jahat, itu memang paling menakutkan, bukan siksanya, kata Ustadz Felix ya, tapi abadinya itu loh, abadinya itu yang menakutkan. Surga juga gitu, kenikmatannya apa? Abadi. Maka dari itu kita kan diperintahkan oleh Allah untuk mengejar surga. Jadi kalau ada orang berbuat atau ngomong, loh kamu sholat untuk surga, memang perintahnya begitu. Saya lupa suratnya, surat apa ya. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi. Kalau surganya saja lebih tinggi, bagaimana dengan yang menciptakan surga? Nah, pasti lebih nikmat lagi, yaitu dengan menatap wajah Allah langsung kelak di akhirat. Nikmatnya tiada tara. Dan yang tersisa nanti itu hanyalah jejak yang kita tinggalkan di hati orang lain, serta amal yang kita persembahkan nanti. Menurut Gus Baha ini teman-temannya, ada satu surat yang bisa menyelamatkan orang itu dari siksa kubur, yaitu surat Al-Mulk dan surat Waqiah. Al-Waqiah, katanya Gus Baha gitu, Al-Waqiah itu nama lain dari Al-Mulk. Al-Munjiyah, maksudnya yang menyelamatkan, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang saat ini yang masih memperdebatkan masalah nasab, mari kita berdamai sudahlah.
kita jadi orang Islam yang kafah, teman-teman. Saya rindu umat Islam yang saling mencintai itu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jangan sampai kita ini mau diadu domba oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan umat Islam, tapi sejatinya dia bukan Islam. Ini bahaya, teman-teman, musuh dalam selimut. Makanya kita ini berdoa minta iman Islam selalu ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat. Dan ketika nanti sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini kita ini masih berperang, teman-teman, berperang dengan hawa nafsu yang kadang-kadang suka mengajak kita untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Itu tadi, teman-teman. Mari kita perkuat lagi persaudaraan Islam kita, jangan sampai dipecah belah. Kalau Nabi bilang itu umat Islam akan terpecah menjadi 73 atau 72 ya, lupa saya, teman-teman. Dan hanya satu yang selamat. Semoga kita menjadi yang satunya itu, teman-teman ya. Dengan cara apa ya tadi? Minimal perbedaan itu boleh, debat boleh, tapi jangan sampai terpecah belah. Kita karena umat Islam ini itu jadi satu, teman-teman. Kalau umat Islam terpecah belah, non muslim ini akan bangga. Memang ada benar hadisnya, itu nanti Islam akan datang dengan asing, dan nanti kedepannya juga akan dalam keadaan yang asing. Nggak apa-apa, kita akan termasuk golongan yang asing, asal kita selamat, teman-teman. Orang sholat dianggap sok suci, padahal itu kewajibannya mereka. Lupa orang-orang ini. Orang puasa sok suci, sok alim lah. Loh, itu padahal kewajiban. Aneh. Itu teman-temannya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salahnya, kurangnya, itu semata-mata karena saya sebagai manusia memang tempatnya salah dan lupa dan penuh dosa. Tapi jika ada kata-kata yang benar, itu semua datangnya dari Allah semua. Baik, teman-teman, semoga teman-teman rezekinya lancar dan diberi kesehatan, kelancaran dalam pekerjaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.